Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube video YouTube channel saya lagi. Kenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Rabil Andika. Saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang PPH pasal 26. Kita lanjut langsung ke pengertiannya, definisi dari PPH 26. Oh ya, sebelumnya dosen pengampu saya ada Bapak Dr. Wirmi Kaputra, SMSI, dan Bu Sela Prilia Murdidayanti, SPNMA. Langsung saja. Pengertian dari PPH pasal 26. Jadi PPH pasal 26 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi dia pajak yang dibayarkan oleh orang luar negeri yang berpenghasilan di Indonesia. Lalu dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 7 2000 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ada peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2021. Di sini ada perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau tax treaty dan pasal 26 Undang-Undang PPH. Tujuan dari PPH 26 ini adalah agar menjamin keadilan fiskal agar WPLN dan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia itu ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara meskipun tidak berdomisili di Indonesia. Kalau ada menghindari penghindaran pajak lintas negara, mencegah praktik pengalihan penghasilan di luar negeri tanpa dikenai pajak di Indonesia. Karena seringkali digunakan bisa digunakan seringkali disalahgunakan pengalihan penghasilan ini oleh orang Indonesia ke luar negeri tanpa dikenai pajak di Indonesia. Lalu ada meningkatkan penerimaan negara menjadi salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak, lalu ada mendukung kepastian hukum dan mendorong kepatuhan WPLN, wajib pajak luar negeri. Objeknya, ini objek pemotongan PPh 26 ada satu penghasilan dari dividen. Dividen yang dibayarkan oleh wajib pajak luar negeri ini dikenakan PPh 26. Lalu, ini ada dividen berasal dari keuntungan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Jadi em, dia membeli saham di Indonesia orang luar negeri ini. Jadi dia dapat dividen itu dikenai pajak 26. Ke PPh pasal 26. Lalu ada bunga premium dan diskonto itu juga menjadi objek PPh pasal 26. Di sini nih premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominal, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominal. Lalu ada royalti, penghasilan dari hak cipta, hak paten, ada merek. Nah, itu juga dikenakan PPh pasal 26. Lalu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi penghasilan dari persewaan harta milik wajib pajak luar negeri ini misalnya mesin, kendaraan, peralatan, nah itu juga dikenakan PPh pasal 26. Lalu ada imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang diberikan kepada WPLN. Nah, itu juga dikenakan PPh pasal 26, termasuk dalam kategori pembayaran jasa konsultan, jasa manajemen, atau gaji tenaga kerja asing. Nah, itu dikenakan PPh pasal 26. Lalu ada hadiah dan penghargaan atas pemberian hadiah dari WPLN dikenakan PPh pasal 26. Misalnya hadiah undian atau hadiah sehubungan dengan prestasi tertentu. Lalu ketujuh ada keuntungan pembebasan utang. Pembebasan utang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berhutang. Keuntungan yang diterima oleh WPLN dari pembebasan utang termasuk dalam jenis penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 26. Lalu ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa, ini contohnya ada saham, perhiasan, emas, jam tangan, lain-lainnya yang mewah, itu kecuali yang dikenakan PPh final ya, itu akan diterima atau diperoleh WPLN juga termasuk objek PPh pasal 26. Nah, ini ada tarifnya. Tarif PP pasal 26 ditentukan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dengan negara domisili WPLN. Nah, ini secara umum tarifnya pertama ada 20% dari jumlah bruto. Ini berlaku untuk sebagian besar jenis penghasilan, dividen seperti ya, dividen, bunga, royalti, sewa dan imbalan jasa. Ini 20%.
Yang 5%-nya itu dia dari harga jual. Kalau dari 20% tadi dari harga jumlah bruto, dari jumlah bruto, kalau 5% dari harga jual. Berlaku untuk penjualan atau pengalihan saham dan harta lainnya di Indonesia. Subjeknya pertama yang pasti ada WPLN, orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal dan tidak berdomisili di Indonesia, serta tidak memiliki BUT bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Ini contohnya investor asing yang menerima dividen, kreditur luar negeri yang menerima bunga, pemilik hak cipta, paten yang memiliki royalti, terus konsultan atau penyedia jasa luar negeri yang menerima pembalas jasa, dan penyewa aset di Indonesia yang menerima penghasilan sewa. Tiga, ada penerima penghasilan dari BUT di Indonesia. Jika penghasilan tersebut tidak terkait dengan kegiatan BUT, maka dia dikenain ya. Kalau dia terkait dengan BUT, dia tidak dikenain pasal 26. Ini ada tax treaty. Tax treaty merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Adapun beberapa jenis penghasilan yang dapat diatur di dalam tax treaty ada active income atau penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan. Contohnya penghasilan kegiatan bisnis, penghasilan atas hubungan kerja, dan penghasilan dari pemberi jasa profesi yang dilakukan oleh individu. Kalau passive income itu penghasilan yang berasal dari investasi dan bentuk tangible maupun intangible properties dan nih ada other income. Tadi pasif itu berasal dari investasi ya. Kalau other income itu penghasilan yang tidak dapat digolongkan berdasarkan kedua golongan yang disebutkan di atas. Itu tidak masuk di aktif, tidak masuk di pasif. Tarifnya, tax treaty juga ada tarifnya ya. Yang berlaku dapat menjadi lebih rendah dari 20% sesuai dengan tarif yang diatur dalam tax treaty. Jika WPLN yang merupakan WP di negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia dan syarat penerapan tax treaty dapat terpenuhi, salah satu syarat penerapan tax treaty adalah surat keterangan domisili atau SKD WPLN. Jadi tergantung ya tarifnya tergantung tax treaty hubungan antara dua belah pihak negara itu gimana. Jadi tarifnya ditentukan dari kerjasama dari kedua pihak negara. Contoh soalnya, di sini ada PT Merdeka, dia membayar royalti sebesar 15.000 dolar kepada Mr. Lee, warga negara Korea Selatan. Dia tidak berdomisili dan tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Lalu Mr. Lee ini tidak menyerahkan form DGT. DGT ini berarti dia tidak tarif P3B tidak dapat digunakan. Dia tidak tax treaty. Tidak bisa mengusulkan tax treaty gitu. Karena dia tidak menyalahkan form DGT 1. Lalu pertanyaannya, berapa besar PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Merdeka dan berapa jumlah bersih yang diterima oleh Mr. Lee setelah dipotong pajak? Nah, maka dia pertama mendapatkan royalti 15 ribu bruto berarti dengan rumus yang tadi ya 20% dikali bruto, maka PPh pasal 26-nya 20% kali 15.000 US dollar. Dia tidak menyerahkan, berarti dia tidak ada pengurangan karena dia tidak di 3B ya, 3B. Maka tarif umum 20% kali 15.000 ini PPh pasal 26-nya adalah 3.000 US dollar. Nah, maka penghasilan bersih dari Mr. Lee ini dari 15.000 itu kita kurangi dengan pajaknya, maka penghasilan bersihnya 12.000 US dollar. Itu penghasilan bersih Mr. Lee. Jadi kesimpulannya PPh pasal 26 ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Nah, ini tarif umumnya tadi ada 20% dari jumlah bruto dan ada 5% dari penjualan. Ini kecuali jika WPLN berasal dari negara mitra perjanjian penghinaan pajak berganda P3B dan telah menyerahkan form DGT 1 sehingga dapat memperoleh tarif lebih rendah dan mekanisme pemotongannya dilakukan oleh pihak Indonesia sebelum pembayaran dilakukan dan wajib disetor serta dilaporkan sesuai ketentuan. Penerapan PPh pasal 26 bertujuan untuk menjamin keadaan bisa mencegah penghinaan pajak di atas negara serta meningkatkan penerimaan negara secara adil dan transparan. Baik, itu saja penjelasan saya tentang PPh pasal 26. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.